Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Klik. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang viral yang terjadi di media sosial, dengan pandangan yang luas, ilmiah, dan menarik tentunya. Bersama guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kesibukan sekarang, Ustaz? Ya, seperti biasa. Seperti biasa ya, Ustaz? Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Kita hanya ditugaskan untuk menata aktivitas sehingga bernilai baik dalam pandangan Allah. Menyusun rencana sehingga setiap kegiatan itu terukur dan berkualitas, bernilai manfaat. Masya Allah. Ya, Dan selalu terencana ya, Ustaz? Ya, demikian Al-Quran mengamanahkan. Dan ini bukan hanya bagi seorang ustadz, tapi setiap kita bagi insan beriman. Karena itu dalam waktu sholat pertama pun kan disebut subuh. Ya, di antara kata subuh itu kan bukan hanya orang Arab ketika bertanya kaifa asbaht, bagaimana keadaan kamu di pagi hari ini, tapi itu juga mengandung kesan kesiapan, rencana yang terukur, yang siap dieksekusi. Jadi insan beriman tuh kalau bangun dari tidur, dia sudah harus memiliki rencana yang terukur yang akan dia kerjakan mulai di hari itu. Karena itulah kemudian panggilan imannya merespon dia untuk beribadah kepada Allah di waktu subuh, sekaligus kemudian dia memohon petunjuk kepada Allah, taufik, kesepakatan agar Allah meridhai apa yang ia rencanakan di hari itu. Nah, jadi jangan sampai nih Mas Lik atau saya ditanya nanti jam 8 ada di mana? Wah, gimana nanti aja deh. Jadi caranya nanti bagaimana gitu dibalik. Nggak boleh begitu ya, Ustaz ya? Ya, bagi sementara orang mungkin biasa, tapi insan beriman, imannya membimbing dia untuk menata aktivitas dengan terukur. Kurang lebih demikian. Gimana Mas Klik, sehat? Sehat, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, makin sibuk ya nampaknya. Itu, Ustaz. Ya, kita membantu gerakan dakwah di Indonesia dengan sedikit inilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, Ustaz. Masya Allah. Apa yang mau kita bincangkan hari ini? Kita akan coba menyinggung sedikit tentang sejarah Ka'bah, Ustaz. Sejarah Ka'bah. Ya, jadi sebelum Waktu Mekah, kita ketahui bahwa Ka'bah itu menjadi tempat menyimpan patung-patung berhala dari seluruh kabilah di Arab waktu itu. Kemudian waktu Mekah, Rasulullah itu menyuruh atau memerintahkan untuk menghancurkan seluruh patung-patung itu. Namun ada referensi bahwa di Ka'bah juga ada gambar Nabi Isa yang digendong oleh Maria. Dan Rasulullah memerintahkan untuk tidak menghapusnya, Ustaz. Apakah betul referensi ini, Ustaz? Baik, pertanyaan yang tajam, terukur, dan mungkin juga jadi atensi bagi banyak orang. Betul. Baik, nah, hanya barangkali begini, kita akan membahas dengan menjawab pertanyaan itu secara langsung dan merujuk pada referensi, atau kita ingin menampilkan satu wawasan yang luas dengan dasar keilmuan yang mengakar. Sehingga kita memahami bagaimana perjalanan hadirnya patung-patung, kemudian dengan itu bagaimana disikapi oleh Islam, lalu sampai kepada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, bagaimana patung hadir dalam Ka'bah, lalu disikapi di masa Islam, di masa Nabi Muhammad SAW membawa risalah penutup dan penyempurna, lantas kemudian terjadi di Fathu Makkah sampai dengan kini. Nah, jadi saya balik bertanya, mau jawaban cepat atau yang komprehensif? Pengennya komprehensif. Komprehensif ya? Baik. Betul. Kalau begitu kita mundur agak jauh ya. Siap. Mundur agak jauh dari masa Nabi Muhammad SAW ke masa Nabi Nuh dulu. Wah, ini berapa generasi nih? Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nidar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Jasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jangan salah, jangan disuruh ulang saya. Agak mundurnya ini luar biasa nih, 37 sampai dengan ke 40 generasi ke atas.
dan itu bisa boleh jadi puluhan ribu tahun deh. Betul. Nah, ini kalau kita tarik ke masa Nabi Nuh alaihissalam, bahkan nanti diabadikan kisah ini di surah dengan surah nama yang serupa dengan risalah Nabi pembawanya, yaitu surah Nuh. Ya. Nah, jadi Nabi Nuh ini ada yang menyebutkan referensi bahwa beliau lahir 116 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam dengan istri beliau Sayyidah Hawa alaihissalam jami'an diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi, menjalani misi sebagai khalifah di bumi, memakmurkan, hidup saling menggantikan dan seterusnya. Al-Baqarah ayat ke-38. Kemudian berkeluarga dan melahirkan keturunan yang menyebar. Ya, Quran surah keempat ayat 1, berkeluarga, berketurunan, menyebar, kemudian bersuku-suku, berkomunitas, beda-beda tempat. Quran surah ke-49 ayat 13. Nah, dalam penyebaran ini nanti setelah Nabi Adam meninggal dunia, ya, risalah Nabi Adam diwariskan kepada anak keturunannya. Namun demikian kita tidak lupa bahwa ada provokasi yang datang dari setan memengaruhi ya setiap perkembangan kemanusiaan dan aktivitasnya, sehingga di antara sebagian mereka ada yang terjauhkan dari risalah-risalah yang pernah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, itu kan. Kemudian setelah itu ada 5 orang saleh. Nah, ini kisahnya. Ya, 5 orang saleh ini juga termasuk yang membawa dan meneruskan risalah Nabi Adam alaihissalam, membimbing masyarakat, dikenal dengan orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang baik. Nama mereka adalah Wadda, kemudian Suwa, kemudian Yaguth, kemudian Ya'uq, dan Nasra. Ada 5. Wadda, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasra. Nah, 5 orang ini meninggal. Nah, setelah 5 orang ini meninggal, ada satu rasa di antara masyarakat itu ingin selalu menghadirkan kenangan bersama mereka, ya, ingin hadirnya kenangan, nampak kemudian kelemah lembutan, kesolehan, kebaikan yang menginspirasi, sehingga mereka membuat semacam in memoriam gitu ya, satu kenangan yang mengabadikan 5 orang itu, maka dibuatkanlah patung. Nah, ini asalnya, ya, asal munculnya patung itu, dibuatkan patung 5 orang ini, namun ternyata ini berkelanjutan dan memengaruhi sisi akidah, karena memanfaatkan di situ ada celah yang dibaca oleh setan, dimanfaatkan, ya, yang tadinya cuma jadikan untuk bahan kenangan, tiba-tiba kok lewat, kok kayak ada perhatian ya, kan? Nah, kayak ada berkah tersendiri ya, akhirnya secara singkat lama-lama jadi sesembahan, ya, jadi sesembahan, jadi dikultuskan, naik jadi penuhanan, akhirnya dikenal sebagai bagian dari yang dituhankan oleh masyarakat pada saat itu. Pada inilah kemudian dalam kondisi ini diutusnya Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi umat pada saat itu. Ya, karena itu sangat viral sekali kisahnya, bahkan diabadikan dalam Al-Quran dengan nama Nabi itu sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. 900 kurang lebih 50 tahun ya beliau berdakwah. Di antara dakwahnya bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa kelima sosok itu bukan Tuhan, itu hamba Allah yang saleh, jangan sembah patung, tinggalkan, ya kan? Kalau tidak nanti ada ancaman-ancaman dari Allah dan sebagainya. Maka mereka mengatakan, pemuka-pemukanya yang sudah barangkali diangkat ya jadi tokohnya. Kemudian kalau diangkat tokoh kan ada apresiasi, kan? Ada penghormatan dan sebagainya. Tak ingin kehilangan kedudukan itu. Ya, karena itu mereka mengatakan, dan diabadikan di Quran surah 71 surah Nuh di ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la ya'uqa wa yaghutha wa nasra. Mereka berkata, ya, jangan tinggalkan ya Tuhan-Tuhan kalian, jangan dengarkan Nuh alaihissalam ya. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang sudah kita tetapkan ya. Maka mereka sebutkan Wadda ya, kemudian Suwa, Ya'uq, Yaghuth, Nasra. 5 ini. Nah, secara singkat terjadi banjir besar, ya kan? Kemudian karena mereka banyak menolak, Nuh alaihissalam diperintahkan untuk mendesain, membuat dengan bimbingan Allah satu kapal besar, gitu kan? Masuk golongan manusia yang beriman, kemudian pasangan-pasangan binatang dan sebagainya, sangat viral. Hampir di semua kitab-kitab suci samawi disebutkan kisahnya. Lalu selesai itu mendarat, nah, dari sini nanti berkehidupan kembali. Makanya ada yang menyebutkan sejarawan dengan generasi manusia kedua. Ya, di Abul Bashar itu ya nanti ada yang menyebutkan Nuh alaihissalam. Ya ada yang menyebutkan Nabi Adam asal mulanya, yang keduanya Nabi Nuh alaihissalam karena generasinya mewariskan nanti generasi-generasi berikutnya setelah peristiwa banjir besar itu. Nah, di banjir ini juga menyapu bagian Ka'bah. Ingat, Ka'bah sudah ada. Ya, saat Nabi Adam diturunkan Ka'bah sudah ada. Jadi bukan dibuat oleh Nabi Adam. Ingat ya, Ka'bah sudah ada saat Nabi Adam diturunkan. Jelas di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96.
Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun. Iya, dibangunkan yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia menarik yang bangun. ini. Jelas ya? Nah, nanti bahasan berbeda ya. Iya. Tapi singkatnya rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, untuk menjadi kiblat bagi manusia ibadah. Lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang di Mekah itu yang diberkahi ya area sekitarnya. Jadi itu sudah ada ya sebagai pusat kiblat untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Ka'bah. Jadi yang tidak mengerti ya, ada orang-orang belum beriman tidak mengerti mengatakan orang Islam menyembah Ka'bah, bukan. Yang kita sembah Allah. Jelas kan? Kiblat mengarah ke situ supaya ada keterpaduan, ketersatuan, dan sebagai hikmah bagaimana orang Islam itu mesti bersatu di dalam satu arah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemanapun kalian beraktivitas menghadap ke satu titik, ya, dan pada akhirnya fathamma wajhullah. Di situ Allah memerintahkan dan hakikatnya kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya di masa Nabi Nuh ini terjadi banjir besar, menyapu bagian atas Ka'bah juga, hilang generasi, tinggal generasi Nabi Nuh alaihissalam, terlepas dari perdebatan para sejarawan yang mengatakan sebagian area, mengatakan semua area, gitu kan. Tapi singkatnya, komunitas manusia yang pada saat itu ya tersisa dari kalangan generasi Nabi Nuh ini lalu menyebar berkehidupan lagi. Nah, persis seperti kisah Nabi Adam tadi. Ketika beliau meninggal, istrinya meninggal, alaihi wassalam, ya, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, alaihi wassalam. Nabi Nuh juga meninggal. Ini menyebar lagi kan? Iya. Nah, menyebar kemana. Nah, ada yang membawa risalah dakwah keislaman baik, ada yang seperti semula tadi. Ya. Jadi hidup lagi tuh kekufuran dan sebagainya. Ya. Nah, di antara yang paling populer itu di wilayah Mesopotamia, di wilayah Irak, ya Irak sekarang dekat Baghdad gitu. Ada yang disebut wilayah Ur namanya. Ya, Ur, Mesopotamia, ya, Baghdad kuno ya, peradaban kuno pada masa itu, tapi sudah maju. Ya, dengan rajanya yang sangat terkenal itu. Ya, raja yang terkenal sampai ada pernah dengar Namrud dan sebagainya itu. Namrud, ya kan? Nah, jadi yang menarik begini, ternyata di situ juga kemudian tersebar penyembahan terhadap patung. Bahkan kreasinya sudah lebih kreatif. Ya. Jadi di patung itu punya 3 dewa utama, ya, 3 kekuasaan utama. Ada patung besar Dewa Matahari, nah, asalnya dari sini nih, Dewa Matahari. Kemudian yang kedua itu rembulan, ketiga bintang gemintang, 3 itu. Ya, nah, jadi itu yang dituhankan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begitu sampai ke masa itu, Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, diangkat menjadi rasul, kan? Lalu secara rasional didialogkan. Diajarkan kepada kaumnya, kok bisa menyembah patung-patung ini kan? Karena itu di surah Al-Anbiya kan ditegaskan oleh beliau. Ma hadhihi tamathil lati antum laha akifun. Apa sih keistimewaan patung-patung itu sehingga kalian begitu fokus menyembahnya gitu kan? Lalu kemudian kalian memberikan sesajen, meminta sesuatu yang bahkan dibikin oleh kalian sendiri gitu. Ya. Sampai-sampai beliau membuktikan kalau benar matahari itu Tuhan. Di surat Al-An'am kan jelas. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, dari bintang ke bintang dulu. Begitu lihat bintang, oh ini yang dianggap Tuhan. Nah, tapi tiba-tiba tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ya kan? Kemudian ketika melihat walam mara'al qamara bazigha, ya qala hadza rabbi, apakah ini yang dimaksud Tuhanku ini, kata mereka, ya kan? Ya, itu lihat bintang tenggelam, lihat bulan tenggelam. Begitu lihat matahari, oh ini hadza akbar, ini lebih besar. Tapi ketika tenggelam juga, masa Tuhan tenggelam? Maka beliau menyimpulkan ini bukan Tuhan. Yang dianggap di patung-patung ini bukan Tuhan. Akhirnya kisahnya viral, diberikan pelajaran oleh beliau supaya mengerti masyarakat, kan? Dengan rajanya pada saat itu, apa yang terjadi? Dibawa kapak kan? Ya, dihancurkan, diikatkan kan di kepala berhala yang paling besar. Nah, sehingga dengan itu kisahnya kita mengetahui dengan sendirinya. Jadi secara singkat di masa Nabi Ibrahim pun sudah ada itu. Ya kan? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berhijrah. Ya, singkatnya beliau berangkat lagi dengan istri Sayyidah Sarah, berkelana, karena itu disebut dengan Ibrahim. Ada yang mengatakan dari Ibrahim itu ada dari bahasa Ibrani punya dua makna. Satu, sang penyeberang, perantau, karena sering merantau untuk berdakwah. Menyeberang dari Mesopotamia ke Mesir, terus nanti ya Kanaan, Palestina, sampai dengan ke wilayah Makkah Al-Mukarramah. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, sampai ke situ ya. Nah, ini nama pertama. Yang kedua disebut juga dengan Ibrahim dari kata Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang, pengasih. Saking sayangnya kepada anak itu, dibalik tugas yang sangat sibuk sebagai Nabi, Rasul, ayah, masih sempat untuk meluangkan waktu menengok anak di Mekah. Padahal beliau tugas di Palestina waktu itu, ya, sampai meninggal nanti. Makanya kita lihat ada Al-Khalil sekarang, wilayah Al-Khalil itu ya, di Palestina. Nah, singkatnya
ada dua sisi yang sangat menarik di sini ya. Namun kita menggunakan alur melompat ya. Jadi ada lompatan-lompatan alur sedikit untuk memudahkan pemahaman dalam bahasan kita sehingga mudah untuk ditangkap. Nabi Ibrahim satu sisi kemudian ditugaskan oleh Allah dengan Nabi Ismail alaihissalam untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang tadi hancur terkena banjir bah di masa Nabi Nuh alaihissalam ya. Ditinggikan kembali, itu pondasinya masih ada. Ya, dalam bahasa Arab pondasi itu kalau satu disebut kaidah, kalau banyak disebut qawaid. Keduanya diminta meninggikan kembali. Bahasa Arabnya yarfa namanya. Maka diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Kan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Keduanya kemudian meninggikan kembali bangunan Ka'bah ya. Di situ kemudian dikenal ada lapak tilas jejaknya. Maqam Ibrahimnya ada, Hijr Ismailnya ada, ya, dan keduanya kemudian saling bersinergi membangun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, sisi lain di tempat yang ditinggalkan Nabi Ibrahim di kota asal tadi, wilayah Mesopotamia, kerajaan Babilonia dengan rajanya Namrud tadi, yang megah, yang menganggap dirinya besar dan sebagainya. Ya itu kan kalau kita flashback sedikit mengusir Nabi Ibrahim setelah sebelumnya mengancam, bahkan ingin mengeksekusi, membakar beliau, kan dikumpulkan di kota besar yang sekarang menurut para sejarawan itu bergeser sedikit ke arah Turki. Ya, saya pernah berkunjung itu ke daerah itu ya. Jadi ada memang patung-patung besar dan sebagainya menunjukkan bekas-bekas kerajaan Namrud tempo dulu. Jadi Anda bayangkan dari wilayah Irak, Mesopotamia, Babilonia membentang sampai ke Turki, itu kan melewati Syam juga ya. Syam itu salah satunya Syria dan sebagainya. Perbatasan itu. Jadi di situ dikumpulkan dan kemudian Allah selamatkan. Ya di-viralkan, diabadikan kisahnya di Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 69. Wa qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami firmankan ya api ya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, api diperintahkan jadikan sejuk kepada Ibrahim. Jangan membakar. Selamat rajanya, di situ lantas menyimpulkan ini orang ada jinnya gitu. Maka diusir dari situ, pergi dengan Sayyidah Sarah, singkatnya sampai ke Mesir, dapat hadiah Sayyidah Hajar kan, ya, singkat melahirkan Ismail, sampai tadi kita kembali lagi ke alur awal. Jadi saya ingin katakan Namrud dengan suasana itu dia kembali ya menghadirkan lagi suasana seakan kayak kehebatannya macam-macamnya, mempopulerkan lagi Tuhan-Tuhan patung dan seterusnya, sampai nanti kisah paling singkatnya adalah menantang Nabi Ibrahim sampai Allah kemudian wafatkan yang bersangkutan hanya dengan seekor nyamuk saja gitu. itu kan viral kisahnya. Nah, di sisi lain artinya saya ingin sampaikan bahwa ini sudah menyebar nih dari wilayah Mesopotamia terus ke Syria gitu kan, sampai ke sebagian dekat Turki dan sebagainya ya, di wilayah itu. Nah, di wilayah yang berbeda Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tepatnya di area Makkah Al-Mukarramah meninggikan bangunan Ka'bah lantas berdoa kepada Allah di situ. Ya, doanya diabadikan, di antara doanya memohon kepada Allah agar nanti ada rasul yang terakhir, yang penutup, yang menyempurnakan semua risalah para nabi, yang termulia, maka lahirnya pun dekat Ka'bah yang mulia ini. Di keduanya bermohon, karena ini rasul penutup yang paling mulia, yang paling istimewa, maka lahirnya pun harus di tempat yang termulia, ya kan? Dekat tempat mulia, dekat Ka'bah. Dan tiada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail di situ beliau tinggal berketurunan, bahkan di antara doa keduanya kan Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kan? Ya Allah, mohon nanti hadirkan, lahirkan seorang rasul dari kalangan masyarakat yang berkehidupan dekat Ka'bah ini. Itu Nabi Muhammad. Ya, jadi sepeninggal Nabi Ibrahim kan nanti wafatnya kemudian dikuburkan di Al-Khalil itu di Palestina sekarang. Nah, kemudian Nabi Ismail wafatnya di mana? Dekat Ka'bah. Ya, dan menurunkan keturunan itulah yang kelak melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya sebutkan nasabnya. Ya, kurang lebih sampai 29 generasi ke Nabi Ismail. Walaupun terdapat beberapa perbedaan di antara sejarawan setelah Adnan, kan? Namun semua sepakat bahwa Nabi Muhammad keturunan dari generasi Nabi Ismail. Saya ingin katakan bahwa dari generasi Nabi Ismail ini kan dakwahnya tauhid, menuhankan Allah, kan? Di area Ka'bah itu loh, di Mekah itu. Jadi semua terjaga keturunan Nabi Ismail ini. Ya, menuhankan Allah, ya, menyampaikan risalah terus sampai ke masa-masa berikutnya, sampai kehidupan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di titik ini pun ada dua kondisi yang sangat menarik, Waslik ini ya. Ini semuanya menarik nih. Jadi dua sisi yang sangat menarik. Sisi yang pertama, keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak,
ya dari Ishak. Jadi dari istri beliau Sayyidah Sarah melahirkan Ishak, ya kan? Nah, ini yang tadi belum saya ulas ya. Nah, ini kan melahirkan nanti Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, berkelanjutan terus kan sampai nanti ketemu Nabi Musa alaihissalam, sampai ketemu nanti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Nah, saya akan garis bawah highlight di masa era Nabi Sulaiman alaihissalam itu beliau sempat memperbaiki ya citra bagaimana persepsi orang-orang yang menjadikan patung itu sebagai sesembahan. Itu dirubah oleh Nabi Sulaiman. Ya citranya, ya citranya dirubah oleh beliau, ya diluruskan, ya nggak boleh ini patung jadikan sesembahan. Itu di beberapa tempat itu oleh beliau kemudian direka ulang, ya pola pikir pada saat itu orang-orangnya, bahkan beliau perintahkan jin-jin untuk bikin tempat-tempat yang di tempat itu sebagai deklarasi atau proklamasi peperangan dengan setan, menghambat ya setan itu untuk menggoda gitu kan. Jadi sesuatu yang menghambat, mencegah, benteng itu disebut mihrab namanya. Mihrab, zamannya maharib. Jadi mihrab itu kan tempat ibadah, sedangkan ibadah yang nggak disukai oleh setan. Jadi beliau memproklamirkan dengan dibuatnya benteng ini benteng kita dari setan nih. Dengan ibadah kita meningkat, setan nggak mampu untuk menggoda kita, walaupun menggoda lemah dia, ya kan? Nah, kemudian dibuat juga ya patung-patung dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuknya seperti pohon-pohon, gedung-gedung tinggi, hiasan-hiasan megah dan sebagainya. Itu diabadikan di Al-Qur'an. Surah 34 Saba. Ya, surah Saba ayat ke-13. Ayat ke-13. Ketika Nabi Sulaiman menghiasi istananya sekitarnya dengan mahariba wa tamathila. Ya kan? Ya, tamasil di situ harus didetilkan ya, nggak boleh disimpulkan patung-patung berdiri sendiri, tidak. Yang dimaksud patung begitu ada pepohonan, dengan ada bangunan-bangunan biasa yang menunjukkan yang tidak bernyawa, kan, ataupun juga penampilan yang berbeda dengan yang kita pahami saat ini. Jadi beliau ingin mengesankan bahwa ini loh yang diperkenankan dia yang seperti ini. Ya, sesembahan diarahkan kepada Allah, bukan dalam konteks untuk penyembahan-penyembahan kepada manusia. Singkat, Nabi Sulaiman meninggal juga kan? Meninggal, ya jin baru telat taunya, setan provokasi lagi, diangkat lagi tuh. Malah ingin dibawa untuk bisa mengagungkan Sulaiman, dibikinkan lagi ininya apa monumennya macam-macamnya dan sebagainya. Ya, jadi berkembang lagi tuh dengan lebih luas lagi. Jadi satu titik di era itu sampai berketurunan kembali, nanti diluruskan lagi ya sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, risalah Nabi Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan di wilayah Palestina juga. Ya, wilayah Palestina juga. Jadi Anda bisa bayangkan di wilayah itu ada pengarahan persepsi tentang patung ke arah yang baik, kemudian pengarahan kepada dakwah tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala, sampai puncaknya nanti risalah Nabi Isa alaihissalam di sekitaran Palestina nanti, ya, di Bethlehem sekarang, Baitul Laham, di sekitarannya di daerah itu. Nah, di titik ini 600 tahun, sementara di Mekah situasi berbeda, sisi yang lain. Nah, dua sisi. Sisi yang lain di Mekah, ini kan berkelanjutan beraktivitas ini. Nah, di jeda antara 600 tahun pasca risalah Nabi Isa alaihissalam sampai ke era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kemudian diutus, ya. Ini kan ada jeda nih, fatrah. Ya, fatrah, ada masa kekosongan karena Nabi Muhammad rasul penutup, rasul terakhir, Nabi Isa sebelum akhir, gitu kan? Maka di antara keduanya kan gak ada rasul. Risalah Nabi Isa terus menyebar oleh murid-muridnya, terpercaya disebarkan, gitu kan? Menyebar di sebagian wilayah-wilayah di muka bumi, kan? Sebagian lagi ada menafsirkan, ada menyimpangkan dalam persepsi kita ya, sebagai orang Islam gitu kan, dan sebagainya, menyebar semua ini. Sementara di daerah Mekah itu dalam berkelanjutan beraktivitas ada sosok tertentu. Di antara sosok ini namanya ini menarik sekali, Amr bin Luhai namanya. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai ini? Dia sebetulnya pebisnis. Ya, pebisnis. Dia pebisnis, pedagang, tapi juga orangnya baik. Ya, suka berderma, bantu orang, macam-macam. Karena Mekah ini kota suci, ya kan? Iya. Maka ketika terlihat orang ini, sosok ini panutan, public figure, baik, suka berderma, suka macam-macam, maka orang melihat, wah ini kalau bahasa kita wali ya nih, wali kota suci nih, ya kan? Dia ini orang-orang bagusnya nih, orang teladannya nih, udah kaya, bagus, tuh kan, suka berbagi macam-macam. Tapi dia pebisnis. Nah, satu kali dia ini, nah titik lain yang perlu ditegaskan adalah dia ini selain dia kaya, kan, dia perhatian, cuma lemah agama. Masih awam nih, awam. Jadi dia nggak kenal dengan risalah-risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diajarkan di situ. Jadi dia berbisnis saja, taunya ya ke Ka'bah itu cuma tawaf. Ini belum ada patung loh ya, Ka'bah belum ada patung nih. Amr bin Luhai ini ya karena dia pebisnis, perantau, dia merantau ke Yaman, ke Syam. Masih ingat nggak tadi saya sampaikan wilayah Syam,
mendapatkan dampak-dampak dari era-era patung di masa Namrud dan sebagainya sudah mulai menyebar. Maka ketika dia ke Syam, dia melihat kok banyak patung ya. Ada banyak patung nih. Oh, banyak patung nih. Sedangkan Syam itu kan bumi para nabi. Ardul Anbiya. Iya kan? Iya. Nabi Ibrahim di situ, Nabi Daud di situ, Semua Sulaiman di situ, Nabi Musa juga wafatnya dekat situ. Ini negeri para nabi nih, karena dia awam dari segi agama, walaupun dia kaya, dia baik, dia awam agama nih. Dia tafsirkan karena ini negerinya para nabi, dia boleh jadi, oh ini yang dimaksudkan nih Tuhan-Tuhan ini. Dan pikiran bisnisnya seketika jalan juga. Iya. Apa itu? Wah, kalau saya dapatkan ini, saya bawa ke Mekah, saya infokan ke orang Mekah. Ini di negeri para nabi ini sekarang Tuhan-Tuhannya patung-patung begini. Terus yang kedua, dia pikir kalau ini Tuhan-Tuhan dia bawa, ya dipopulerkan di Mekah, mungkin orang-orang Syam juga akan lebih banyak datang ke Mekah. Karena Tuhan mereka ikut ke sana gitu. Ya. Ini informasi disampaikan di dalam kitab ini, Ar-Rahiqul Makhtum, ya karya Syekh Al-Mubarakfuri. Ini kitabnya, Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi kalau kita baca di sini, kita akan temukan satu uraian, ya. Jadi terkait dengan perkembangan keyakinan-keyakinan sebelum eranya Nabi SAW. Jadi kalau kita buka ke sini, kita akan temukan. Jadi kalau Mas Klik dapatkan kitab ini, buku ini, ya Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Mubarakfuri, halaman 35. Ini ada Diyanatul Arab judulnya. Diyanatul Arab, ya keyakinan-keyakinan, agama-agama, kan? Kepercayaan-kepercayaan di kalangan Arab sebelum masa kenabian. Jadi pra kenabian. Ini disebutkan sih lengkap sekali. Ya, bahkan yang tadi saya terangkan tuh, cukup lama saya terangkan di era Nabi Nuh, macam-macam disebutkan. Jelas semuanya nih. Nah, sampai kemudian nanti halaman 36 disebutkan seperti saya sampaikan. Ya, kalau saya bacakan nih, wa kanat lahum taqalid wa marasim fi ibadatil asnam ibtada'a aktsaruha Amr ibn Luhai. Ya kan? Nah, di Arab itu pada masa pra kenabian itu dengan jejak yang tadi saya telah sampaikan, nah, kemudian mereka banyak menghadirkan patung-patung tadi. Didatangkan. Nah, itu pelopornya siapa? Amr bin Luhai. Nah, jadi niatnya dua tadi. Yang pertama karena awam keberagaman. Ini yang bahaya itu. Jadi kalau awam agama, jangan banyak komen tentang agama. Jadi bermasalah nanti ya. Apalagi kasih statement misalkan nanti jadi bermasalah. Nah, ini Amr bin Luhai dulu begitu. Ini statementnya negeri para nabi nih, banyak patungnya. Berarti ini benar nih dibawa patung. Sisi yang bersamaan jiwa bisnisnya datang. Wah, dia katakan, wah ini kalau dapat ini lumayan nih nanti orang banyak datang. Akhirnya dibawa. Sedangkan orang Mekah, tadi kan saya katakan, melihat Amr bin Luhai ini sebagai tokoh baik. Ini walinya nih gitu kan, orang baik, kan, pebisnis, suka berbagi, suka sodakoh, suka macam-macam. Ketika dia datang dari Syam membawa patung itu dia sampaikan, mereka percaya aja karena awam juga. Jeda dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu 29 generasi Pak Klik. Kebayang bagaimana pengaruh yang terjadi. Ya, kita nggak usah bicara 29 generasi yang mungkin ribuan tahun. Anda bisa bayangkan Indonesia dari merdeka sampai sekarang berapa tahun? 76 tahun kan? 76. Dari 45 sampai dengan 2021 yang 76 tahun. Sudah terasa nggak perbedaannya? Iya. Saya tanya nih, berapa banyak anak milenial sekarang yang mengerti tentang Pancasila? Padahal masa-masa kita kan masih ada penataran ini tahu macam-macam. Dan sekarang generasi sekarang mengerti nggak? Paham nggak tentang undang-undang, tentang pembukaan undang-undang dasar macam-macam? Itu baru berapa puluh tahun. Betul. Sekarang ribuan tahun, provokasi setan udah banyak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian mereka mengimport patung-patung itu, dibawa datang sampai populer. Ya, nah ketika mulai banyak didatangkan, diimport, yang lain datang juga kan? Maka mulai mereka letakkan dekat-dekat Ka'bah. Ya, maka setiap daerah tuh punya patungnya sendiri, ikonnya. Ya, nanti ada misalnya Manat, ya Uzza, Lata dan sebagainya. Oh ini daerah ini punya patungnya sendiri, Jadi setiap kabilah lucunya itu setiap kabilah diletakkan patung di Ka'bah. Ya, tanda semua kekuasaan tanda Tuhannya masing-masing. Dan nanti di Mekah pun nanti yang tertingginya Hubal namanya. Hubal dikumpulkan oleh mereka, dikoleksikan termasuk dimasukkan ke dalam area Ka'bah. Ini asal mulanya Ka'bah berisi patung. Awalnya nggak ada. Ya, jadi ini asal mulanya Ka'bah berisi patung, udah ada di dalamnya, ada Hubal, ada Manat, ada Lata, ada Uzza, ada macam-macam. Nah, sampai kemudian kurang lebih masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Periode ini kurang lebih 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi lengkaplah sudah. Patungnya sudah masuk, dukunnya mulai ada, disebut kahin, tukang sihirnya juga ada, mulai sejak itu tuh. Ada tukang sihir disebut sahir, ada dukun disebut kahin. Bahkan nanti patung Nabi Ibrahim alaihissalam ya dibuat tuh, ada tuh. Patung dibikin. Jadi mereka beli-beli ke Syam itu.
Jadi begitu ke Syam datang kan, itu Nabi Ibrahim kan wafat di Palestina. Apa dibikinkan patung, kan kebiasaan mereka begitu. Iya, iya. Bikinkan, dibuat itu. Termasuk patungnya Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Sayyidah Maryam itu ditemukan di Al-Bukhari.